Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara dekorey.com. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Sebelumnya saya ucapkan, eh, jadi hari ini kita akan melakukan online event ya. Yang online event ini kita akan mengusung tema yaitu Comfy Your Room for Work from Home. Nah, apa aja sih yang akan kita lakukan hari ini? Nanti saya akan beritahu rundown-nya. Dan untuk sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu kru dan tim rekan-rekan saya di Dekorey ini ada siapa aja. Yang pertama ada Hani. Ya, beliau adalah sebagai pembicara yang akan menjelaskan tentang Dekorey dan iHost. Lalu ada Laura sebagai technical support kami, di mana dia akan memberikan live demo dan dia akan menjawab Q&A. Lalu selanjutnya ada Abday, Hadis, dan Arif yang akan menjadi pembantu secara teknis di sini. Lalu ada Iren sebagai notulen dan juga ada marketing manager kami yaitu Ibu Dini yang beliau juga akan mensupport kami di sini. Oke. Sebelumnya mungkin udah ada beberapa yang mendownload software iHost ya atau mencoba iHost. Bagi untuk yang belum mencoba, mungkin saya akan menjelaskan. Bisa dilihat di sini di screen saya. Oke. Nah, berikut adalah tata cara bagaimana menggunakan free trial dari iHost. Oke, yang pertama adalah mungkin bisa dibuka langsung dari browsernya. Lalu kita klik di browser, klik saja iHost seperti ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita klik yang sebelah kanan pojok atas, sign up free. Pilih profesional. Nah, kita next. Lalu seperti sosial media seperti biasanya ya, nanti kita masukkan email. Seperti ini contoh saya masukkan hadislesmana@gmail.com. Lalu tidak lupa masukkan password untuk akunnya. Nah, nanti setelah dimasukkan passwordnya, masukkan nama akunnya, misalnya seperti ini, Hadis. Lalu masukkan nomor handphonenya, jangan sampai salah ya, karena ini nomor handphone ini kan akan terintegrasi ke akun iHost-nya. Jadi misalnya ada sama seperti kita masuk ke Gmail atau sosial media lainnya, nanti dia akan memberikan SMS notifikasi. Nah, di sini occupation file bisa kita pilih, ini pekerjaan dari rekan-rekan sendiri ya, nanti bisa dipilih di sini mau itu ada furniture manufacturing, ada purchaser, ada trading, ya pilih saja yang sesuai dengan pekerjaannya, atau mungkin jika tidak ada, pilih saja yang mendekati, seperti itu. Nah, lalu masukkan home country. Nah, di sini negaranya harus sama ya, karena ini kan berpengaruh kepada server yang akan server yang akan digunakan nanti. Seperti ini kita pilih contoh Indonesia, jangan negara lain ya. Lalu agreement-nya kita klik, lalu sign up. Nah, setelah kita lakukan ini, nanti kita akan mendapatkan verifikasi. Nah, verifikasi itu kita bisa isi untuk kita mulai untuk login. Nah, seperti ini nanti tampilannya apabila sudah kita dapat verifikasi, tinggal masukkan emailnya seperti ini. Aduh, maaf ini saya sedikit typo, tapi jangan typo ya nanti kalau misalnya sudah dimasukkan emailnya. Oke, dan masukkan lagi passwordnya yang seperti sebelumnya sudah diregistrasikan. Oke, dan login. Nah, start to design dan rekan-rekan sudah bisa mencoba pengalaman menggunakan apa itu iHost. Seperti itu. Oke. Dan selanjutnya, mungkin rekan-rekan bertanya-tanya kan, ada apa lagi sih di sini selain disuruh mendownload iHost. Jadi di sini kita akan mengadakan kontes desain, dan tentu kita juga ada promo untuk hari ini. Kontes desainnya itu apa? Nanti akan saya jelaskan kontes desainnya itu apa, dan promonya itu apa juga nanti akan saya jelaskan. Namun sebelumnya kita masuk ke sesi introduksi dulu ya. Di sini ada rekan saya, Hani.
dia akan membantu saya untuk menjelaskan apa itu Decorate dan apa itu iHouse. Oke, kepada Saudara Hani, waktu dan tepatnya saya persilahkan. Baik, oke. Halo, selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya Hani, perkenalkan. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit lebih banyak tentang Decorate itu apa sih, kenapa sih harus pakai Decorate, apa sih yang membuat kita itu berbeda atau lebih akan membantu teman-teman rekan-rekan sekalian dalam bidang interior design. Saya ingin coba presentasi menggunakan, saya coba share screen sebentar. Nah, seperti ini. Jadi, Decorate itu mempunyai tagline Customize Interior at Your Fingertips. Kenapa sih tagline-nya seperti ini? Karena memang kita ini ingin memperkenalkan sebuah teknologi yang baru, sebuah teknologi yang canggih, yang nantinya akan membantu atau memudahkan para teman-teman semua, para interior designer khususnya, dalam melakukan desain, dalam melakukan pekerjaannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya kenapa sih harus Decorate? Seperti yang tertulis di sini, kita adalah sebuah platform yang akan empowers business of design to supply. Jadi kita akan memberdayakan bisnis itu lebih jauh lagi. Bukan hanya desain interior saja, tapi mulai dari desain, kemudian presentation-nya, brand gallery-nya, supply chain-nya, sampai nantinya production-nya kayak gimana. Jadi seluruhnya, keseluruhan itu inginnya kita cakup semuanya di satu platform ini. Seperti itu. Nah, gimana ya caranya? Kita tahu bahwa teman-teman semuanya itu punya kendala sebagai desainer interior. Kendala-kendalanya ini diantaranya adalah revisi desain yang berkali-kali. Pasti capek ya, kayak balik lagi nih, desainnya direvisi lagi, direvisi lagi, direvisi lagi. Kemudian biasanya softwarenya tuh berat, kompleks, susah kalau misalnya pakai laptop, harus spesifikasi komputer yang tinggi, yang bagus banget. Kemudian nanti rendernya tuh lambat biasanya. Rendernya bisa sampai 2 jam, 4 jam, atau mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin tuh datang ke kantor cuman buat render doang, habis itu mati listriknya, mati lampu. Itu benar-benar kebuang banget produktivitasnya. Kemudian kita juga biasanya desainer punya obstacle product sourcing, produknya hanya sedikit, tidak ada banyak pilihan, kemudian juga harganya, harga softwarenya biasanya terlalu mahal dan nggak nyampe manufacturing, nggak ada integrasi lanjutannya. Kita ingin membantu teman-teman memudahkan segala itu supaya nantinya kendala-kendala itu hilang. Nah, jadi Decorate membawa sebuah software yang bernama iHouse. iHouse ini adalah sebuah produk yang sudah dikembangkan sesuai namanya. Dia adalah AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Jadi, memang di software ini sudah ada AI-nya, teknologinya canggih. Kita menggunakan cloud-based, dan ini sudah digunakan secara global oleh lebih dari 2 juta orang. Selain di Indonesia, ada juga di Malaysia, Singapura, di China, dan kemudian juga di Thailand. Mereka lagi global sekali sekarang. Kemudian, fitur-fiturnya iHouse, fitur-fiturnya Decorate dan iHouse, ini ada beberapa yang saya sebutkan, sebetulnya lebih banyak lagi yang nanti akan disampaikan oleh Laura ketika didemokan. Yang pertama adalah interior design 15 menit saja. Itu sudah HD loh, bahkan kita bisa Ultra HD atau bahkan sampai 4K, itu benar-benar sama, dalam hanya 15 menit aja. Tanpa perlu spesifikasi komputer yang tinggi, tanpa perlu software yang sulit digunakan, tanpa harus install software berbagai macam, cukup satu saja dibuka iHouse, itu langsung dapat interior design HD rendering hanya 15 menit. Kemudian juga kita punya smart layout. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa furniture kita itu banyak banget. Dan banyak banget itu nggak main-main, teman-teman. Bisa sampai 30 juta barang ada di library-nya kita, di cloud system-nya kita saat ini. Dan itu terus-terusan bertambah setiap harinya. Kemudian yang tadi saya sebutkan, artificial intelligence, jadi dia intelligent dari mulai 2D ke 3D-nya. Dia langsung segalanya otomatis, segalanya bisa di-recognize. Dan yang terakhir, tapi masih banyak lagi yang lainnya, itu adalah lighting-nya. Jadi lighting-nya ada otomatis. Kalau misalnya teman-teman, aduh ini lighting-nya seadanya aja dulu, itu bisa. Di sini preset lighting-nya kita ada. Tapi kalau misalnya mau di-custom lagi, juga ada. Jadi segalanya bisa di-custom di iHouse, dari mulai desain sampai ke supply tadi. Nah, seperti ini. Jadi yang tadi saya sebutkan itu dari mulai cloud design, teman-teman bisa ngedesain segalanya di sistem cloud kami. Nggak perlu takut kalau misalnya komputernya mati, nggak perlu spesifikasi komputer terlalu tinggi. Kita hilangkan itu.
Kemudian presentation yang nanti akan teman-teman bawakan juga akan lebih baik. Kenapa? Karena selama ini kan biasanya presentasi itu pakai screenshot aja, pakai slideshow aja. Sekarang enggak, kita membawa sebuah presentasi yang memiliki standar baru. Teman-teman bisa tinggal kasih link ke end user teman-teman, ke klien teman-teman, buat ngelihat langsung seperti apa sih hasil desain teman-teman. Dan ini bisa diintegrasikan langsung dengan VR. Jadi mereka bisa langsung experience gimana rasanya ada di ruangan yang sudah didesain oleh teman-teman itu. Kemudian kita juga melanjutkan nantinya, kita ingin ke order management, production, hingga bahkan delivery-nya ada di satu platform Decore ini. Seperti ini. Jadi kita memang connecting all channels. Dari mulai desainer, tadi yang seperti saya sebutkan, teman-teman selain bisa ngedesain, teman-teman di situ juga karena aplikasi kita ini cerdas, mereka sudah terintegrasi dengan SketchUp dan 3D Max. Mereka juga kalau misalnya teman-teman pakai gambar kerja, mereka sudah terintegrasi dengan AutoCAD. Dan bukan hanya itu, tapi teman-teman juga bisa sampai ke perhitungan BQ-nya. Jadi luar biasa ya, ini software-nya mulai dari designing dan integrasi sekali. Kemudian nanti klien teman-teman bisa cari teman-teman di sini. Misalnya ada portofolio yang mau di-share, langsung bisa dicari di sini. Jadi teman-teman lebih terekspos seperti itu. Kemudian untuk factory and supply chain, sistem ini kita punya langsung integrated dengan sistem machine-nya. Jadi kalau mau dibikin langsung nanti juga bisa. Kedepannya juga Decore akan masuk ke trading market maupun ke procurement-nya. Nah, kayak gitu gimana? Pasti teman-teman sekarang udah banyak banget nih ada pertanyaan, wah maksudnya AI-nya tuh secerdas apa sih? Secanggih apa sih? Sebakal membantu memudahkan kayak gimana? Itu nanti akan segera didemokan oleh Laura. Tapi pasti teman-teman penasaran dong, ini kan hari ini ada event nih, pasti kalau event biasanya ada yang spesial-spesial gitu ya. Ya betul sekali, hari ini kita ada yang namanya Join Now, sekarang banget nih. Sekarang banget ada offer. Jadi biasanya harga kita kan 12 juta rupiah untuk 12 bulan alias 1 tahun itu 12 bulan 12 juta. Oke, tapi untuk hari ini aja kita ada 9.990.000 untuk sama 1 tahun juga alias 12 bulan. Lumayan banget kan? Kalau ditambah 1 bulan lagi lebih lumayan kan? Jadi 9.990.000 untuk 13 bulan. Plus, nanti teman-teman bisa dapetin eksklusif training juga dan beberapa free gift lainnya. Kalau itu masih kurang juga, ada lagi nih nantinya offer yang lebih spesial lagi, tapi teman-teman harus stay dulu sampai akhir acara ini. Offernya seperti apa sih? Kita akan kasih paling spesial banget, yaitu Rp9.990.000 untuk 1 tahun plus 3 bulan. Total 15 bulan dengan harga Rp9.990.000. Kalau dibagi itu ya teman-teman, pasti dong teman-teman ngerasain banget worth it apa sih ini nanti softwarenya kayak gitu. Tapi stay sampai terakhir nanti, kita akan kasih tahu terms and condition-nya seperti apa. Oke, dari saya seperti itu dulu. Untuk presentasinya akan saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Binar. Terima kasih. Oke, terima kasih Hani, luar biasa sekali ya penjelasannya, sangat menarik dan sangat bagus. Lalu mungkin ini yang ditunggu-tunggu kali ya oleh rekan-rekan, apa sih eventnya? Kita ada kontes desain seperti apa? Jadi begini, pada event hari ini kami semua ingin mengundang para peserta untuk mengikuti desain kontes menggunakan iHouse. Dan rules-nya adalah seperti berikut. Pertama, kami ingin teman-teman semua membuat desain sebagus mungkin, sekreatif mungkin, seunik mungkin dengan menggunakan iHouse by Decore. Dengan temanya itu adalah Comfy Your Room for Work from Home. Jadi rekan-rekan bisa membuat studio, bisa membuat kamar, bisa juga membuat ruangan kerja atau apapun itu, misalnya di rumah ada spot yang enak nih kayaknya buat bikin work from home, bikin desain di situ menggunakan iHouse. Lalu nanti hasil desain
di-upload melalui sosial media, tag 3 orang teman. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @decoreliving. Lalu nanti setiap desainnya juga diberikan hashtag @decoreliving. Lalu format yang disubmit adalah hasil render foto, hasil render panorama 720 derajat, hasil render aerial atau bird view, selambat-lambatnya tanggal 30 April 2020. Nah, akan dipilih 3 orang pemenang, di mana 3 orang pemenang beruntung tersebut akan mendapatkan free license atau cashback dari iHost. Wow, luar biasa menarik sekali bukan? Dapat free license, udah dapat ilmu, dapat hadiah pula juga. Nah, nanti pemenang akan diumumkan pada minggu pertama bulan Mei 2020. Jadi, habis nanti kita online event ini langsung buru-buru bisa dimulai lah, bisa ngulik-ngulik teknologi-teknologi yang ada di iHost. Lalu jangan lupa juga, tadi seperti sudah dikatakan oleh Hani, price list kita, harga normal kita itu adalah di 12 juta rupiah selama 12 bulan atau 1 tahun. Khusus untuk hari ini kita menjadi 9.990.000. Dan ada tambahan promo, apabila subscribe sebelum bulan April, kita akan tambah ekstra 2 bulan lagi. Jadi totalnya ada 15 bulan. Jadi kalau semula harganya 12 juta itu 1 bulannya harganya 1 juta rupiah, sekarang 1 bulannya hanya 666.000 rupiah. Dan kita juga ada pengumuman kemarin Decore sudah memberikan sponsorship license untuk 10 orang peserta yang mendapatkan license 1 bulan pada acara DigiVice Conference, sebuah event charity atas kepedulian kami Decore terhadap pandemik COVID-19, dan nanti kode aktivasinya akan disebutkan setelah live demo dan Q&A. Dan nanti untuk yang sudah mendapatkan itu, apa aja sih yang didapatkan? Pertama adalah mendapatkan free license selama 1 bulan full, eksklusif online training, dan juga berkesempatan mengikuti desain kontes di hari ini. Oke. Mungkin jika ada rekan-rekan yang sudah mulai googling, sudah mulai nyari-nyari, ya jangan lupa ya daftar langsung aja di decore.com atau di www.ihost.com. Nanti untuk mendapatkan free trial-nya di situ bisa langsung dicoba hari ini juga. Dan untuk selanjutnya mungkin kita lanjut ke live demo ya. Mungkin rekan-rekan juga udah mulai banyak yang bertanya-tanya gimana sih teknologinya itu seperti apa, bagaimana sih pengoperasiannya. Dan ini nanti ada rekan saya, Laura, sebagai technical support, dia akan membantu untuk menjelaskan live demonya seperti apa. Oke, mungkin kepada saudari Laura, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih Binar untuk waktunya. Ya, selamat sore semuanya. Saya Laura Seria. Saya di sini sebagai technical support yang akan bantu teman-teman untuk gimana caranya mengoperasikan iHouse. Ya, saya coba share screen di sini. Ya, berikut adalah tampilan iHouse. Kalau misalnya teman-teman udah buka dan login, tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya, di sini ada berbagai macam feature dan juga tools-tools yang ada di iHouse. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, untuk file, ini adalah kalau misalnya kita mau buka baru, mau nge-save, dan mau membuka desain-desain kita sebelumnya, ada di My Design. Selanjutnya, save untuk save gambar. Selanjutnya, sebelah kanannya ada show. Show ini untuk teman-teman show dan hide berbagai macam yang ada di iHouse, misalnya furniture kah, atau misalkan skirting dan lain-lain, kita tinggal cek uncheck aja. Next, di sebelah kanan ada tools. Tools ini yang pertama panorama editor. Ini gunanya kalau misalnya teman-teman mau rendering untuk satu rumah. Jadi kita bisa pindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Measurement ini adalah jarak-jarak, dan setting. Setting ini untuk misalkan kita mau setting ketinggian wall-nya dan lainnya ada di setting. Sebelah kanan ada drawing. Ini adalah untuk nanti teman-teman untuk mengekspor misalnya setelah custom kitchen cabinet atau misalkan mau ekspor gambar kerja ada di sini. Next, di sebelah kanan ada list modul code. Ini untuk tarik bill of quantity atau rencana anggaran biaya.
Next, di sebelah kanan ada shortcut. Di sini ada help dan ada shortcut. Di sini menjelaskan shortcut-shortcut apa aja yang ada di iHouse. Habis itu di sini ada profile kita. Lanjut ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ada type. Type ini untuk teman-teman upload floor plan, misalnya punya floor plan dari gambar ataupun CAD. Selanjutnya untuk draw wall atau menggambarkan dinding dengan berbagai shape yang ada, dan juga struktur komponen, misalnya di bangunan itu ada kolom atau platform, atau misalkan balok girder gitu, bisa. Sama misalkan ini mau door dan window. Habis itu kita lanjut ke sampel. Sampel ini adalah hasil karya desainer-desainer yang sudah menggunakan iHouse sebelumnya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi teman-teman, misalnya teman-teman mau mendesain sesuatu, misalkan living room atau master room, ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Nah, desain ini sendiri juga bisa kita pakai. Desainnya sendiri bisa kita pakai. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa pengen pakai desain ini, tapi ada beberapa hal yang mau diedit atau misalnya mau dikurangin dan ditambah, bisa banget, bisa dipakai juga. Kayak gitu. Next, kita ke cloud. Di cloud sendiri ini merupakan library kita. Di sini ada berbagai macam jenis furniture, finishing, door dan window, elektronik, dan lain-lainnya semua lengkap ada di sini. Jadi bisa langsung di drag and drop aja untuk berbagai furniture dan finishing yang ada di cloud ini. Nah, cloud ini dibagi public dan brands. Kalau public ini yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau untuk yang brands ini, saat ini di China sudah menerapkan feature ini. Jadi, semua furniture yang ada di iHouse ini benar-benar real ada di pasaran. Jadi, kalau kita pencet information, di sini ada berbagai jenis brand, dan juga kalau misalnya kita klik gambar troli ini, kita akan dibawa ke link penjualannya. Untuk saat ini, di Indonesia, kita sedang develop ke arah sana. Soon kita bakal bekerja sama dengan berbagai macam vendor-vendor yang menyediakan furniture ataupun finishing lainnya. Next, kita ke custom. Nah, di custom ini, teman-teman misalnya ngerasa kayak yang ada di cloud itu kurang menarik gitu, atau kurang cocok dengan selera teman-teman. Nah, teman-teman sendiri bisa custom tile, ceiling, water, electrical, dan lain-lainnya, ataupun misalkan mau buat kitchen cabinet atau lemari baju dan lain-lainnya bisa ada di sini. Nah, next ada My. My ini dibagi dua, favorite sama upload. Untuk yang favorite, ini adalah semua furniture-furniture yang ada di cloud yang kita pencet gambar bintangnya, dia akan menjadi favorite kita. Jadi next, teman-teman, nggak perlu bingung dan nggak perlu capek-capek lagi cari furniture yang teman-teman udah suka sebelumnya. Jadi tinggal dibuka di My yang favorite aja. Habis itu di bawahnya ada upload. Di sini adalah hasil furniture maupun tekstur yang teman-teman sebelumnya pernah upload dari SketchUp maupun dari 3ds. Nah, nanti hasil akan di sebelah sini. Nah, itu kayak gitu untuk penjelasan yang feature ini. Nah, di sini ada tampilan 2D, 3D, dan seperti ada di dalam ruangan. Kita coba ya. Misalnya kayak gini. Ini adalah tampilan 2D. Dan untuk tampilan 3D, iHouse juga memberikan tampilan 3D seperti ini. Selanjutnya, kalau misalkan yang ini seperti ada di dalam ruangan. Kayak gitu. Selanjutnya, di sebelah kanan ini ada navigation. Kalau misalkan nanti ada ruangan lebih dari satu, kita bisa pencet ke ruangan itu, nanti kita akan berpindah ke ruangan yang kita ingin lihat. Habis itu di sini ada album. Album ini gunanya untuk render maupun untuk melihat hasil-hasil render kita sebelumnya. Selanjutnya ada snapshot. Ini kalau misalkan teman-teman mau nge-save satu tampilan tertentu, nanti bisa di tag snapshot. Nanti kalau misalkan kita pencet, kita akan pindah ke tampilan tersebut. Nah, mungkin kita next kali ya, kita mau coba untuk mulai yang pertama adalah gimana sih caranya kita upload floor plan. Teman-teman bisa mengupload floor plan dari gambar maupun dari CAD. Sebentar saya share. Ini adalah contoh gambar yang akan saya upload ke iHouse. Gimana sih caranya upload gambar tersebut? Gitu. Pertama kita klik upload floor plan. Kita pilih floor plan mana yang akan kita upload. Saya akan upload gambar yang tadi. Lalu kita pasin. Kayak gini.
Lalu kita pencet Smart Recognition. Nah, gambarnya selanjutnya kita akan samakan skalanya. Ini udah sama-sama dulu 700. Jika sudah sama skalanya, kita tinggal confirm. Nah, gambarnya ini diharapkan formatnya JPG ataupun PNG dan ada ukuran di keempat sisinya. Itu rekomendasi dari kami. Setelah kita tadi confirm, dia akan langsung membaca, AI-nya langsung membaca. Ini tuh temboknya di sebelah mana dan di mana lokasi ada misalnya kayak window kayak gitu, semua ada di sini. Dia langsung kebaca. Nah, kalau kita lihat 2D-nya, nah ini seperti ini. Jadi dia pun setiap ruangan pun langsung ada luas peruangannya. Dan dia juga langsung bisa merecognize kayaknya ini tuh untuk ruangan sebesar ini adalah living room dan dining room. Dan begitu juga dengan bedroom dan lainnya. Nah, ini pun masih bisa diedit, teman-teman, semuanya. Jadi kita misalnya kita ngerasa kayak saya nggak pengen ada wall di sebelah sini. Kita tinggal pencet aja, kita pencet gambar delete, lalu ke delete. Tapi kalau misalkan ternyata teman-teman berubah pikiran dan mau nambahin, tinggal di draw wall lagi aja, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau udah selesai, tinggal kita confirm aja. Nah, udah jadi. Seperti yang sedia kala. Terus abis itu, nggak cuma itu, teman-teman juga masih bisa ngerasa kayak pengen nge-edit tebel dari wall-nya sendiri. Nah, dindingnya bisa kita edit dengan kita pencet, nanti di sebelah kanan akan ada information, nah kita tinggal ganti aja thickness-nya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, next, kita nggak cuma bisa upload gambar dari upload floor plan dari gambar, kita juga bisa dari gambar CAD. Saya akan coba kasih lihat share. Nah, ini adalah gambar CAD yang akan saya upload ke AI House. Nah, direkomendasiin gambarnya jangan terlalu kompleks kalau untuk CAD, supaya dia bisa lebih cepat membacanya. Nah, saya akan kembali ke AI House. Caranya hampir sama, kita tinggal pencet upload floor plan aja, kita tinggal cari floor plan mana yang akan kita upload. Nah, di sini. Ini adalah gambar CAD tadi, udah langsung bisa kebaca dan langsung berbentuk dinding. Nah, kita kembali ke 2D-nya ya. Mungkin kita sekarang akan mulai masuk ke desain ruangannya. Pertama adalah mungkin saya mau kasih nama dulu untuk ruangan yang akan kita desain. Misalnya saya akan menamakan ini sebagai master room. Nah, ruangannya langsung ada besarannya. Kenapa saat ini sekarang kita bakal coba untuk mendesain master room. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, work from home, saya akan mencoba untuk membuat kamar saya bisa menjadi ruang belajar yang nyaman dan juga untuk ruang bekerja yang nyaman. Nah, sekarang saya mau perbesar ruangan ini karena akan menjadi ruang tidur sekaligus ruang kerja kita. Nah, udah jadi kayak gini. Mungkin pertama-tama kita diawali dengan gimana sih caranya kita akan cari untuk meja belajar atau meja bekerja kita. Meja bekerja ada di cloud yang merupakan library kita. Di sini ada banyak, kita ke public, di sini ada berbagai macam furniture. Kita bisa pilih furniture. Nah, meja itu ada di tables. Table sendiri pun bisa kita filter lagi, karena kita saat ini mau cari yang meja kerja atau meja belajar, kita pencet yang study desk. Di sini banyak sekali meja kerja yang bisa teman-teman pilih. Tapi iHouse juga menawarkan kombinasi. Kita bisa pilih yang kombinasi. Di sini, iHouse sudah mengkombinasikan berbagai furniture yang cocok untuk ruangan-ruangan yang ada di sini. Misalnya saat ini saya ingin membuat study room atau ruang belajar ataupun ruang kerja. Kita bisa pilih yang ini. Nah, di sini sudah banyak kombinasinya. Mungkin untuk saat ini saya akan pilih yang ini. Sistemnya tinggal kita drag and drop aja, teman-teman. Nah, dia langsung keluar. Selanjutnya kita bisa putar. Dan kita posisikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ini kita bisa lihat 3D-nya, 2D-nya, maaf. Nah, ini kita bisa atur ukurannya, misalnya kan kita mau bikin itu menjadi mepet ke tembok. Nah, udah jadi. Habis itu, mungkin setelah meja kerja yang nyaman, di sini juga udah sekaligus dikombinasikan dengan rak buku yang bisa kita taruh sebagai buku-buku kita. Next. Kita mungkin akan coba buat kasurnya dulu.
Di sini ada berbagai macam kasur, kita bisa pilih di the bed. Di sini kita bisa pilih single bed, double bed, dan lain-lainnya. Tapi kembali lagi, kita juga bisa pilih yang kombinasi. Kombinasi untuk yang bedroom. Nah, di sini banyak sekali pilihan kombinasi bedroom yang ada. Tapi misalnya teman-teman kerasa kayak sebelumnya udah pernah cari dan udah ada yang di-favoritin. Nah, sebelumnya saya sudah sempat scroll-scroll dan cari-cari. Saya udah punya favorite saya sendiri. Saya akan coba buka di My, yang favorite. Ini merupakan kombinasi tempat tidur yang akan saya pakai. Nah, kombinasi ini juga masih bisa kita ungroup. Contohnya seperti ini, kita tinggal pencet aja, di atas ada tulisan group ataupun ungroup. Nah, kita bisa ungroup. Ini masih bisa kita edit dan kita ganti warna. Untuk saat ini saya ngerasa saya cuma butuh side desk satu di sebelah kanan. Saya bisa delete kayak gini. Selanjutnya, saya rasa pengen ada TV yang nantinya supaya kita bisa lebih nyaman di dalam kamar kita. Pertama, saya bisa masukin di cloud. Di sini ada cabinet and shelf. Di sini ada yang jenisnya television cabinet. Teman-teman bisa scroll dan cari-cari yang mana yang sesuai dengan selera. Untuk saat ini saya akan pakai yang ini. Kita tinggal drag and drop. Lalu kita sesuaikan posisinya. Kita bisa lihat 2D-nya. Nah, next, saya mau pasang TV-nya. TV ada di mana? Ada di elektronik. Teman-teman masuk ke television. Di sini ada televisi yang bisa di atas lemari ataupun yang menggantung di wall. Saya akan pakai yang ini. Untuk ukurannya bisa untuk bisa digeser-geser aja sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya saya ngerasa pengen ada hiasan-hiasan. Hiasan-hiasan tuh ada di mana sih? Ada banyak banget IELTS menyediakan. Ada di decoration. Di sini adalah dekoratifnya juga ada banyak banget. Mungkin kalau sekarang saya akan coba yang flower and gardening. Untuk yang ini. Saya akan drag and drop. Kayak gini. Lalu saya akan coba posisiin agak lebih di tengah. Next. Next, saya juga akan buat lagi decoration yang lain. Misalnya saya sebelumnya saya udah sempat cari-cari juga. Ada di My. Saya bisa masuk ke sini, saya pengen ada lilin-lilin misalnya. Saya tinggal drag and drop aja. Dan memposisikan lilin di lokasi yang tepat. Habis itu, saya rasa saya udah punya TV, saya udah ada kombinasi tempat tidur dan juga ruangan untuk meja kerja dan lemari buku. Selanjutnya saya akan coba untuk membuat lemari baju. Sebenarnya lemari baju sendiri ada di furniture yang cabinet and shelf untuk yang wardrobe. Di sini banyak sekali pilihan lemari baju, tapi untuk saat ini saya akan coba untuk mengcustom. Bagaimana cara mengcustomnya? Saya akan masuk ke custom. Karena saya akan membuat lemari baju, saya bisa pilih yang wardrobe atau closet. Di sini ada banyak sekali pilihan, tapi untuk sekarang saya akan coba cari basic unit yang seperti ini. Saya tinggal drag and drop aja. Nah, basic unit ini pun sebenarnya masih bisa kita edit. Untuk sekarang kan size-nya 800 lebarnya. Saya akan bikin ini jadi 1300. Atau 1300. Setelah itu saya merasa saya pengen ininya lebih dalam, ke dalamnya kita bisa ganti jadi 650. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan shelf-shelf atau sekat-sekat. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tinggal pencet, kita klik kanan. Di sini ada yang namanya Add Function Part. Kita pilih Add Function Part. Pertama saya akan membuat sekat. Sekat itu ada di mana? Ada di komponen yang standar. Kita bisa pilih yang neutral board ini. Kita tinggal drag and drop. Nah, di sini akan ada jarak kanan dan ke kiri. Misalnya teman-teman mau bikin ini jaraknya ada di tengah. Kita tinggal pencet, klik kanan, array. Nah, karena ini cuma satu, kita bikin satu. Nah, dia selanjutnya ini sekat akan sudah ada berada di tengah-tengah dari lemari ini. Next, saya mau tambahin lagi, misalnya saya mau tambahin laci-laci.
Nah, kita punya shortcut, kita tinggal pencet G. Nah, dia akan keluar function part-nya. Kita akan masukin yang di komponen library yang standar kembali. Habis itu kita tinggal drag and drop aja sekat ininya. Kita bisa atur untuk jaraknya. Saya mau ada 3, misalnya kayak gitu. Bisa. Selanjutnya saya mau bikin ada tutup ya. Kayak gini. Nah, udah secepat itu untuk mendesain. Terus kita pikir-pikir lagi mau tambahin apa. Mungkin saya akan tambahin shelf-shelf lain di sebelah kanan. Sama cara kita tinggal pencet G aja. Komponen. Nah, saya tinggal drag and drop laminate. Habis itu kita coba close. Nah, saya pengen punya ada 3 yang jaraknya sama. Kita tinggal pencet aja, lalu kita klik kanan, pencet array lagi, karena saya pengen ada 3 shelf. Nah, ini udah jadi 3 dengan jarak yang seimbang. Selanjutnya itu di sebelah kanan. Saya di sebelah kiri saya mau tambahin, saya pengen ada gantungan bajunya. Caranya gimana? Kembali kita pencet K. Untuk yang saat ini kita masuk ke hardware untuk yang clothes rail karena kita mau masukin clothes rail. Kita tinggal drag and drop. Setelah itu jaraknya kita bisa atur dari bawah, misalkan saya pengen 1350 seperti ini. Selanjutnya saya pengen jarak ke dalamnya mungkin ini 300 aja atau 275. Kayak gini. Nah, udah jadi nih. Abis itu saya ingin membuat ada pintu, tapi saya cuma mau buat pintunya sebelah kanan, sebelah kiri. Caranya kayak gimana? Kalau kita mau membuat pintu adalah pencet B dulu, lalu kita pilih panel-panelnya, atas, sambil pencet kontrol, bawah, kiri, dan kanan. Sorry. Atas, bawah, kiri, dan kanan. Lalu, sudah selesai, kita tinggal klik kanan. Di sini ada 2 jenis, ada sliding door ataupun swing door. Untuk sekarang, mungkin saya akan coba yang sliding door. Kita pencet sliding door, kita pilih generate sliding door. Kita bisa pilih jenis sliding door-nya seperti apa. Ada banyak sekali di sini. Saya untuk saat ini akan pilih yang 1 point aja, yang sederhana aja. Setelah itu, udah jadi. Gimana nih cara kita lihat? Kita bisa pencet O untuk melihat muka dan tutupnya pintu-pintunya. Udah jadi. Selanjutnya, untuk semua ini, kita bisa ganti warna materialnya. Kita tinggal pencet aja shelf-nya tertentu. Kita lihat sebelah kanan, size bisa kita edit, material pun bisa kita ganti. Kalau kita mau secara keseluruhan, kita bisa klik kanan di luar. Di sini ada all material. Kita bisa mengganti all material kabinetnya, door panelnya, bisa kita atur dan kita bisa pilih. Selain itu, handle, wall top, dan lainnya juga masih bisa kita ganti-ganti. Dan juga AI juga menawarkan cara yang sangat mudah dengan cara memberikan berbagai macam jenis style yang ada. Caranya gimana? Kita bisa pencet di atas ini, ada tulisan style. Nah, kita bisa pilih, di sini AI menawarkan berbagai macam style yang ada. Kita bisa pilih nih yang mana yang kita ngerasa cocok. Misalnya saya ngerasa ini lebih cocok untuk ruangan kita saat ini. Kita tinggal application aja. Nah, dia akan menyesuaikan sesuai style yang ada. Next, kadang-kadang kita kan ngerasa sebagai desainer, kita pengen lihat bagaimana rasanya kalau misalkan lemari ini ada isinya. Nah, kita bisa masukin satu persatu dari decoration yang ada di cloud. Tapi iHealth sendiri juga menawarkan cara yang lebih mudah dengan cara smart decoration. Caranya gimana tuh smart decoration? Nah, kita lihat di atas ada gambar tanaman ini, kita tinggal pencet aja. Nah, sekarang kita mau mendekorasi yang master room ini. Kita klik master room, kita confirm. Kita bisa pilih yang mana jenisnya. Karena tadi kita buat wardrobe, dia langsung mengidentifikasi ini loh yang cocok dekorasinya, tinggal pilih aja style seperti apa. Mungkin kalau sekarang saya akan pilih yang innovation. Yes. Dia sekarang sedang smart layout.
Nah, ini udah banyak, udah ada berbagai jenis isi-isinya. Nggak cuma yang kelihatan di luar. Kalau kita pencet, oh ini juga ada di dalam sedikit. Nah, dia taruh juga ada beberapa baju. Nah, dia langsung layout, langsung mengisi dekorasinya. Cepat banget kan teman-teman semuanya. Jadi next, kita mungkin akan mulai mendesain lantai. Sebenarnya lantai sendiri kalau teman-teman lihat ada di public yang finishing, untuk lantai ada keramik, ada wood, dan lain-lainnya teman-teman bisa pilih ataupun drag and drop dengan sangat mudah. Misalnya saya mau wood floor kayak gini, teman-teman tinggal sesimpel drag and drop aja. Nah, kayak gini udah langsung jadi. Tapi misalnya teman-teman pengen mendekorasi lantai teman-teman, bisa masuk ke custom. Kita masuk ke tile. Lalu kita pilih lantainya. Nah, di sini teman-teman udah langsung kelihatan. Nah, teman-teman kalau misalkan ngerasa pengen di hide furniture-nya juga bisa, tinggal pencet show atau hide furniture-nya. Caranya gimana sih? Nah, di sini ada banyak sekali untuk universal, ada banyak sekali single tile. Jadi di sini ada single tile, ini adalah lebih ke polanya. Ataupun double tiles, ini polanya ada banyak sekali, maupun boundaries dan multiple tiles ada banyak. Untuk sekarang mungkin saya akan masukkan pola single tiles. Single tiles yang seperti apa? Herringbone. Saya akan drag and drop herringbone, pola herringbone ini di sebelah sini. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, misalnya teman-teman ngerasa pengen ngeganti materialnya dari wood floor ini, kita tinggal pencet aja. Di sini kita bisa replace. Nah, setelah kita replace, kita bisa pilih yang mana. Misalkan sekarang ini saya mau yang wood finish aja, atau yang wooden floor. Kita bisa pilih. Selanjutnya saya akan coba yang ini. Tinggal di-select aja. Semuanya akan terganti sesuai dengan material yang kita pilih. Selain itu, positioning juga masih bisa diatur, dan juga teman-teman bisa rotate. Kayak gini. Setelah itu, di sini juga tile gap dan lain-lainnya masih bisa diatur. Habis itu, misalnya teman-teman ngerasa, aduh pengen ada jenis lain, yang ada jenis lain di tilenya. Bisa, kita tinggal draw region-nya aja. Pertama, kita pencet draw region. Misalkan region-nya adalah rectangle. Saya mau coba di sini aja kali ya, kecil. Saya tinggal pencet. Habis itu misalnya saya mau ada boundaries-nya, saya tinggal drag and drop boundaries-nya aja. Kayak gini, habis itu isinya saya mau bentuk yang herringbone lagi. Kayak gini, bisa banget. Jadi setelah itu, misalnya udah selesai semua custom lantainya, kita bisa untuk teman-teman nanti mempermudah kontraktornya untuk membangun, kita AI House menyediakan image export. Misalnya kita mau lihat potongan-potongan per lantainya, kita pencet image export, teknik grab. Nah, di sini udah dijelaskan semua potongan-potongan yang ada dan jumlahnya. Kayak gitu, teman-teman. Kita bisa ekspor ke Excel juga. Habis itu, kita bisa lihat floor plan-nya. Nah, teman-teman bisa lihat floor plan-nya karena tadi yang kita desain adalah master room, kita bisa masuk ke master room kayak gini, udah ada. Nah, kita tinggal masukin image setting yang show technique graph. Nah, nomor-nomornya semua udah ada sesuai dengan yang ada, yang tadi saya sudah jelaskan. Kita bisa back. Jadi, lebih mudah nih para kontraktor-kontraktor untuk ngebangunnya, kayak gitu. Jadi sekarang kita back. Nah, sudah selesai. Misalnya saya merasa lantainya udah cukup kayak gini. Next, gimana lagi nih? Saya pengen ngedesain ceiling saya gitu. Bisa, saya mendesain ceiling. Nah, caranya gimana? Kita tinggal masuk aja ke custom lagi, tapi untuk yang ceiling. Kita tinggal pencet aja ceilingnya. Kita masuk ke modeling. Kayak gini. Terus kita bisa lihat sekaligus lihat di sebelah kanan.
misalnya sekarang saya mau buat drop ceiling nih teman-teman, gimana caranya? Bisa, kita tinggal buat aja areanya dulu dengan rectangle, ataupun misalnya kalau teman-teman pengen bentuknya kayak offside 50 cm atau 50 cm aja, kita tinggal pencet offside, kita tinggal klik, kita pencet minus 500. Nah, kita lihat sini udah ada perbedaan. Nah, karena untuk yang luar 2.700, saya pengen yang bikin yang dalam ini lebih rendah karena kita mau buat drop ceiling. Kita bikin 2.500. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, untuk 3D-nya, di sini udah terbentuk drop ceiling-nya. Nah, drop ceiling ini, misalnya teman-teman mau pakaiin LED light strip. Kita tinggal klik aja, semuanya bisa, langsung kebentuk, langsung udah ada LED stripe-nya. Kalau misalkan mau edit lainnya bisa di sini. Misalnya mau lens slot-nya kita rubah, bisa. Atau misalkan kalau mau free, kita mau ganti kornisnya. Kita tinggal delete aja kornisnya. Di sini ada edge strip, kita tinggal ganti kornisnya. Kita klik kayak gitu. Nah, kayak gini. Semuanya masih bisa diedit, editable. Kayak besarnya bola lampu dan lainnya juga udah bisa. Nah, kalau misalnya udah selesai, kita tinggal back. Nah, ini udah ada kornis yang sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Oke, kita back. Jika misalkan Bapak Ibu ngerasa kayak, aduh nggak ada waktu deh untuk custom kornis kayak gitu, atau custom drop ceiling kayak gitu, nggak apa-apa, jangan khawatir, kita bisa delete. Nggak apa-apa, jangan khawatir, kita punya di cloud yang namanya finishing ceiling. Nah, ini memudahkan karena banyak sekali pilihan ceiling yang ada. Mungkin sekarang ini saya akan coba untuk ceiling yang simple aja kayak gini. Kita tinggal drag and drop aja, kayak gini. Nah, ukuran untuk ceiling ini bisa kita atur, atau misalnya lebih mudahnya kita pengen buat ceiling ini untuk satu ruangan. Kita pencet klik, habis itu kita full pave, nah dia akan menyesuaikan ruangannya. Selanjutnya kita misalkan mau turunin, kayak gini, bisa banget. Nah, udah jadi deh ceiling kita, lebih mudah dan lebih cepat kan teman-teman. Nah, next mungkin kita ngerasa kayak, oke, saya mau ganti wallpaper-nya nih. Wallpaper ada di mana sih? Ada di finishing yang wallpaper. Nah, mungkin sekarang saya pengen yang plain color. Ada banyak banget jenisnya. Saya udah punya yang favorite nih. Ini adalah ceiling favorite saya. Nah, kalau misalkan wallpaper, teman-teman tinggal sistemnya sama, tinggal di drag and drop aja. Tapi kalau misalkan mau wallpaper yang sama di satu ruangan, kita bisa drag and drop sekaligus pencet kontrol, maka semua akan keganti. Next, saya mau nambahin apa lagi ya? Misalkan saya mau nambahin ada jendela di sini. Kayaknya kita kurang jendela nih. Saya akan tambahin jendela balik lagi ke cloud, yang door dan window. Di sini banyak banget pilihannya. Teman-teman bisa cari. Untuk saat ini saya udah punya yang favorite saya. Ada di sini, saya bisa tinggal drag and drop aja. Nah, udah jadi nih. Sudah ada window yang berbentuk seperti ini. Udah ada jendela, saya tinggal tambahin apa? Tambahin pintu. Di sini kalau pintu tersedia balik lagi di cloud yang door. Ada banyak banget, ada yang single door, ada yang double door, swing door, bisa dipilih semuanya. Untuk saat ini mungkin saya akan coba yang kayak gini aja kali ya. Untuk pintu sendiri, kita bisa pencet, dan kita bisa pencet center, dia akan memposisikan di tengah. Atau kita bisa juga geser sesuai dengan ukuran, misalkan dari tembok kayak 2000 gitu. Bisa juga, atau secara manual kita geser secara manual. Kayak gini. Nah, ukuran pintu sendiri juga masih bisa diedit. Caranya adalah kita lihat 3D-nya, kita pencet. Nah, kita pencet information di sini. Di sini kita bisa ganti elevasinya, lebarnya, tingginya, dan lain-lain masih bisa diedit. Next, mungkin saya akan nambahin lagi. Oke, saya mau tambahin ada tempat baju-baju. Kayak gitu. Saya tinggal drag and drop aja. Nah, diposisikan. Habis itu saya mau tambahin lagi
curtain mungkin ya, mau ada curtainnya deh biar bagus gitu. Curtain tuh ada di mana sih? Kita balik lagi ke cloud, decoration, yang tekstil, di sini tinggal pilih yang curtain. Ada banyak banget pilihan curtain. Nah, bisa kita drag and drop aja kayak gini. Nah, selanjutnya kita tinggal memposisikan curtain ini sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Misalnya kayak gini. Kayak gini, kita naikin. Kita naikin. Nah, tapi saya ngerasa kayaknya ini curtain-nya masih kegedean nih. Kita bisa kecilin, kita pencet aja curtain-nya. Kita pencet C, atau kita skala, lebarnya kita ganti misalnya 1.800. Terlalu kecil, mungkin 2.000. Untuk tingginya sendiri mungkin saya ganti jadi 1.800. Nah, setelah itu sudah selesai, kita tinggal posisiin aja, kita geser ke jendelanya. Nah, udah jadi nih. Misalnya kita mau tambahin lagi decoration lain, bisa. Ada banyak banget dekoratif. Misalnya, next. Saya mau tambahin ini di dinding misalnya. Tambahin ini di dinding, bisa tinggal drag and drop aja. Terus habis itu kita taruh di posisinya. Kayak gini. Untuk sebagai dekorasinya. Oke, sudah. Misalnya, ini bukan untuk di dinding. Nah, saya mau tambahin ada lukisan-lukisan ini, misalnya. Nah, udah ada. Lukisannya udah di posisinya. Kita naikin dikit. Nah, udah deh jadi ruangannya. Cepet banget kan teman-teman ngedesain ruangan kerja / tempat tidur kita. Nah, next saya akan memberikan feature selanjutnya. Feature selanjutnya adalah bagaimana cara kita menarik gambar untuk ruangan maupun lemari yang udah kita custom. Caranya adalah kita pencet drawing, kita export CAD, kita akan mengekspor untuk wardrobe yang tadi udah kita desain ya, teman-teman. Save to local. Kita akan coba di desktop aja. Save. Kita akan coba lihat ya, sebentar. Saya akan coba share screen lagi. Untuk saat ini saya punyanya Cat Reader, jadi kita cuma bisa lihat aja, saya nggak bisa edit. Nah, di sini udah ada ukuran dan gambar Cat dari wardrobe yang kita desain. Beserta ada juga ininya, pop-nya. Ini sebenarnya masih editable banget, ini bisa sebagai acuan, misalkan ada kekurangan dan kelebihan masih bisa diedit sama teman-teman, kayak gitu. Next, nggak cuma wardrobe yang kita desain, kita juga bisa tarik gambar untuk satu bangunan, misalnya. Saya akan coba lagi ya teman-teman. Kita balik ke AI-nya. Kita balik ke drawing, whole house, CAD drawings. Nah, nanti yang ditarik adalah gambar drawing untuk tile diagram dan ceiling juga ada. One key to export. Teman-teman bisa klik aja yang mana yang teman-teman butuhin. Kita save to local. Udah ke save. Hasilnya akan seperti ini. Sebentar ya.
Saya akan coba share yang baru. Hasilnya akan berbentuk zip ya teman-teman. Nah, akan berbentuk seperti ini. Ada ceiling, construction, dan tile. Hasilnya kayak gimana? Ini gambar hasilnya. Nah, ini adalah untuk yang ceiling. Nah, karena tadi kita nggak ada custom ceiling, kita cuma pakai ceiling yang ada di cloud, maka gambarnya akan seperti ini. Kalau misalkan nanti ada ceiling yang di custom, di sini akan keluar. Next, ini ada construction drawing, ini keseluruhan, jadi udah ada daftar gambarnya, udah ada code-nya, dan udah ada leveling-leveling dari setiap barang, misalnya kayak pintu, lemari, ataupun jendela, semua udah ada di sini. Masih bisa diedit, masih bisa dicek-cek lagi, kalau misalkan ada kekurangan masih bisa diganti. Next, kita ke tile diagram. Nah, ini tile karena tadi kita ada custom tile, nah di sini akan keluar nih bentuk tile kayak apa, dan parameternya semua udah ada. Dan juga nih posisinya, ukurannya, jenisnya seperti apa udah ada. Semua lengkap deh teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kurang, kita tinggal tambahin gambarnya aja gitu. Next, kita juga bisa, nggak cuma itu, kita tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Hani, kita juga bisa tarik bill of quantity. Gimana caranya? Kita ke list yang modul code, nah, karena tadi kita wardrobe-nya, mungkin kita akan lihat yang wardrobe. Kayak gini, kita tinggal get code aja. Sorry. Kita save to lokal. Nah, penasaran sama hasilnya kan? Sebentar ya, saya akan share hasilnya kayak apa. Nah, ini loh hasilnya. Hasilnya akan berbentuk Excel. Di sini udah ada misalnya kayak functional part yang tadi kita masukin, semua udah ada, misalnya kayak shelf-nya, frame door-nya, adjustable drawer-nya, udah ada. Terus abis itu hardware accessories, tadi kan kita pakai hardware accessories yang clothes rail, abis itu misalkan produk name-nya yang kayak sliding door-nya, terus abis itu tadi kan kita pakai adjustable unit yang basic itu juga udah ada ukurannya. Jadi ini lebih menjadi acuan untuk volume teman-teman. Nah, di sini udah volumenya udah lengkap, pieces-nya dan ukurannya. Nah, teman-teman tinggal masukin aja unit price-nya berapa dan special markup-nya berapa. Di sini udah ada, mereka udah membantu untuk masukin rumusnya. Jadi, teman-teman benar-benar tinggal masukin unit price sama special markup-nya aja. Di sini juga udah ada gambar-gambarnya. Kayak gitu lengkap. Ya, mungkin kita akan masuk ke sesi terakhir. Sesi terakhir adalah, ini saya akan masuk untuk gimana caranya untuk merender. Render dari kita tuh cepet banget dan basisnya cloud, kita tinggal pencet album aja, kita masuk ke render. Render tuh kita punya 3 pilihan. Ada album yang bentuknya seperti foto, bentuk seperti foto, habis itu ada yang panorama, sama yang ada aerial. Mungkin yang paling menarik di sini adalah panoramanya, karena kita bisa render panorama dari SD sampai dari HD dan Ultra HD. Kalau untuk album bisa dari SD sampai 4K. Nah, selanjutnya tadi udah dijelasin juga, kita iHouse memberikan preset lighting. Jadi teman-teman nggak usah pusing gimana sih penerangannya biar bagus dan lain-lain. Bisa banget caranya. Tinggal kita pilih aja preset lighting-nya tuh kayak apa. Nah, di sini ada illumination ya, kita tinggal pilih. Nah, kalau misalkan untuk natural, posisi lampunya akan seperti ini. Kalau warm, posisi lampunya akan seperti ini. Nah, kalau white light, posisi lampu juga akan seperti ini. Untuk saat ini, saya akan coba yang white light. Nah, environment-nya, teman-teman bisa pilih yang pagi ataupun yang malam, dengan environment, misalkan sekarang saya mau coba yang modern city, bisa juga. Mungkin kita masuk ke panorama sekarang. Nah, kita akan render panorama dengan preset lighting seperti ini. Nah, teman-teman nggak cuma basic setting yang bisa kita cek, bisa juga ada advanced setting. Apa sih advanced setting itu?
Advanced setting itu gimana kalau misalkan kita mau masukin lampu satuan sesuai dengan cara kita. Kita nggak mau pakai preset lighting dari iOS, bisa banget. Ada fill light dan fill plate. Fill light itu bentuknya seperti ini, seperti lampu sorot kayak gini. Kita lihat di sebelah kanan, dia akan menyorot ke bawah. Tapi kalau titik biru ini kita geser, kita bisa geser titik biru. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan atas, posisinya juga akan bergeser kayak gitu. Dia bisa menyorot sesuai dengan yang kita pengen. Nggak cuma itu, di sini juga ada pencahayaannya seperti apa jatuhnya, beserta ketinggiannya. Kayak gitu teman-teman. Mungkin sekarang saya nggak akan tambahin preset lighting, saya nggak akan nambahin fill light-nya. Terus kita bisa lihat di advanced setting. Advanced setting tuh brightness-nya kita bisa tambahin misalnya. Habis itu kita kamera settingnya kita bisa atur. Misalkan saya mau ketinggiannya 1300 aja, nggak usah tinggi-tinggi nih. Bisa. Angle-nya juga kita bisa atur. Teman-teman sesuka teman-teman maunya kayak gimana. Saya bisa kayak gini, misalkan posisinya kayak gini. Habis itu, next, sunlight. Sunlight juga bisa ditambahin nih. Caranya gimana? Kita tinggal pencet aja, sunlight-nya kita hidupin. Habis itu, kita udah kelihatan nih matahari ada di mana. Kita bisa geser aja. Habis itu, kita maju mundurin sesuai dengan jamnya. Nah, saya mau tambahin kayak agak terang gitu ya. Saya mau posisikan si matahari ini ada di dekat jendela kayak gitu. Bisa. Habis itu saya kelewatan nih. Saya untuk fill plate ini saya mau bikin dia di ketinggian 2700 aja misalnya. Bisa banget. Habis itu saya pengen brightness dari lampu itu 20 biar bisa lebih terang gitu. Bisa. Setelah selesai kita tinggal apply to same light, kita tinggal close. Under setting juga bisa kita tinggal atur. Nah, saya rasa udah cukup nih semua setting-settingan yang akan yang untuk kita ngerender. Nah, selanjutnya kalau merasa udah cocok, tinggal kita taruh posisi kamera di sebelah mana, mau ditaruh di mana, mau di tengah atau mau di pinggir bebas karena kita bisa ngelihat ke 720 derajat, 720. Mungkin posisi kameranya akan di sebelah sini. Kayak gini, teman-teman. Nah, kita tinggal confirm aja. Kita submit. Setelah submit, kita tinggal nungguin aja dia renderingnya. Rendering tuh nggak sampai 15 menit harusnya. Nah, tapi dengan selain render ini, kita juga bisa sambil ngedit-ngedit nih. Kita bisa misalkan kayak mau nambahin, saya ngerasa kayak sambil ngerender, saya mau nambahin deh. Bisa nih, saya mau nambahin, saya pengen nutupin yang ada di sini, saya mau nambahin karpet biar lebih keren. Bisa. Kita posisikan karpetnya sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa lihat dari 2D-nya. Nah, kalau dari 2D-nya nggak kelihatan, kita bisa tinggal hide aja ceilingnya supaya kelihatan kayak gitu. Kayak gini. Terus habis itu sudah ada posisi yang tepat karpetnya. Wah, udah lebih menarik nih dengan adanya karpet kayak gitu. Nah, kita mau render lagi, nggak apa-apa, bisa juga kita sekaligus render 2 kali. Kita pencet album lagi, render, panorama. Nah, preset lampunya udah sama kayak yang tadi. Terus habis itu saya mau bikin dari tengah deh, misalkan dari tengah ruangan. Oke, boleh banget. Kita tinggal confirm, habis itu kita submit lagi. Kita tinggal tunggu. Sambil nunggu, nggak apa-apa, kita mau ngerender lanjutan, juga bisa. Kita tinggal render, misalnya saya mau ngerender foto aja deh. Bentuknya kayak foto gitu. Gimana ya caranya? Kita tinggal mundurin, saya mau lihat dari, mungkin saya akan lihat dari posisi yang berbeda kali ya. Kayak gini, saya mau lihat posisinya seperti ini. Saya mau render album aja, saya pengen yang Ultra HD. Dengan penerangan yang sama, kita tinggal confirm, sama submit. Balik lagi, kita tinggal tungguin. Nah, sambil nungguin, nggak apa-apa nih kita sambil nungguin, kita close. Abis itu misalnya teman-teman mau coba juga, mau lihat-lihat sampel kayak apa. Bisa. Caranya, kita tinggal, kita save dulu. Abis itu kita buka yang baru. Kita sambil nunggu, kita yang buka yang baru nggak apa-apa. Abis itu kita lihat sampel.
Misalkan teman-teman mau sekalian lihat, mau cari-cari bentuk-bentuk yang master room tuh kayak apa sih, misalkan kayak gitu. Saya mau lihat-lihat sampel yang menarik. Ada yang menarik nih, misalnya ini, yang simple banget misalnya. Kita tinggal open, kita sambil nungguin render, sambil ngeliat-ngeliat sampel. Kayak gitu. Nih, ini adalah contoh sampelnya. Ada banyak banget. Nah, sampel ini dan berbagai jenis yang ada di cloud itu kita masih bisa edit. Misalnya saya ngerasa kayak pengen ganti warna ini, ganti deh, pengen ganti warna coklat, bisa banget kita finishing. Yang kita masukin warna, misalkan fabric yang warna ini, kayak warna krem-krem gitu kali ya. Kita tinggal drag and drop. Udah deh jadi. Misalnya warna agak supaya beda kayak gini. Atau misalnya teman-teman merasa yang ada di sampel ini pengen yang lain. Saya nggak mau kursi ini, bisa tinggal lihat aja. Kita tinggal dilihat, kita tinggal ganti deh kursi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kursi yang kayak gini misalnya. Nah, habis itu mungkin ini akan kita coba render sekalian lihat-lihat. Kayak gitu. Bisa. Saya mau render. Nah, ini salah satunya udah jadi nih, teman-teman. Cepat banget kan? Nih, saya akan coba buka. Ada 2 jenis renderan kita. Ini nih renderan kita. Atau misalnya ini yang Ultra HD tadi kita juga bisa lihat. Ini bentuknya foto ya, kalau yang ini. Jadi sebenarnya kita nggak butuh banget yang namanya laptop yang canggih atau lain-lain tuh nggak butuh. Kita cuma butuh internet yang stabil. Nggak perlu yang terlalu cepat atau terlalu besar atau kayak gimana, nggak butuh. Yang penting lebih stabil aja. Semakin kalau misalnya stabil maka akan cepat. Ini hasil renderannya teman-teman dengan kita mendesain 15 menit, udah langsung jadi bentuk kayak gini. Dengan renderan yang cukup bagus. Nah, tadi ini kita cuma pakai preset lighting loh. Jadi dari preset lighting itu udah cukup terang dan cukup bagus. Mungkin saya mau kasih lihat yang panorama, hasil tadi panorama. Nih, hasil panorama kita. Tampilannya kayak gini. Jadi semuanya tuh udah cukup terang. Habis itu nih yang satunya lagi. Nah, ini yang satu lagi yang udah kita tambahin pakai ada karpetnya. Nah, caranya gampang banget kalau mau nge-share. Jadi untuk ini semua, kita bisa share, misalkan teman-teman mau share ini ke kliennya, bisa. Caranya kita tinggal share. Di sini akan ada barcode. Saat ini mungkin teman-teman bisa scan barcode-nya di handphone teman-teman semua, atau bisa juga di-share lewat link. Saya akan masukin linknya juga sekaligus di chat. Oke. Sebentar ya. Saya akan coba share di chat. Nah, itu teman-teman bisa buka. Habis itu ini ada 2. Ini juga bisa kita link to share. Saya akan masukkan ke chatnya lagi. Bisa dipilih aja. Selanjutnya yang gambar tadi juga kita bisa download, juga bisa kita kayak kasih filter-filter. Nah, itu untuk merender satu ruangan nih teman-teman. Nah, tadi Bapak sebelumnya udah dijelaskan juga kita bisa pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain.
Gimana sih caranya? Ini akan saya berikan satu contoh. Sebelumnya saya udah sempat punya. Kita bisa buka, by the way, tadi kan teman-teman semua perlu yang namanya nomor desain. Nomor desain itu ada di mana sih gitu. Kita bisa buka di file My Design. Nah, di sini akan ada nomor ID. Nah, teman-teman perlu nge-share itu untuk kalau misalkan untuk lomba ya, teman-teman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua mungkin bisa lihat juga panorama editor yang sebelumnya saya udah pernah buat. Saya akan coba new share lagi. Ditunggu ya. Jadi misalnya kalau misalkan teman-teman nih pengen untuk Bapak Ibu untuk misalnya pameran nih, terus abis itu ada satu rumah misalnya atau bentuknya kayak apartemen gitu, ada banyak ruangan. Bisa kita panorama editor, jadi kita bisa dari satu ruangan ke ruangan yang lain, tapi teman-teman syaratnya adalah harus merender per ruangan dulu. Selanjutnya baru kita bisa buat panorama editornya. Di yang tadi tools panorama editor. Jadi kalau misalkan ada 5 ruangan atau 10 ruangan, ya berarti harus ngerender satu-satu dulu. Baru habis itu kita bisa pindah ke ruangan yang kita pengen. Gitu. Ini akan saya coba kasih contoh. Ini adalah salah satu sampel dari kita juga. Hasil desain teman-teman dari desainer yang udah pakai AI House sebelumnya. Ini adalah satu ruangan. Kayak gini ada kamar mandi dan lain-lainnya. Panorama editornya sebenarnya udah saya buat karena harus merender semua ruangan. Jadi saya akan coba kasih contoh panorama editor. Kita tinggal view VR panoramanya aja. Karena sebelumnya saya udah buat. Nah, kayak gini. Kayak gini. Ini bisa dilihat nih Bapak Ibu semuanya, ini adalah hasilnya. Kita juga bisa misalnya untuk mempermudah klien-kliennya untuk membeli barang ini. Misalkan ini ada kitchen set, kita bisa kasih linknya. Jadi kita tinggal buat linknya, terus di saat kita pencet, kita akan nge-link ke lokasi penjualannya. Ini saya masukinnya website kantor, jadi akan ke link ke website kantor. Nah, abis itu kita bisa pindah juga nih ke master room. Nah, di sini kayak gini. Abis itu, nah teman-teman juga nantinya bisa ngeganti ini, misalkan kayak mau kasih 2 atau 3 tampilan berbeda, bisa juga. Nanti ini bisa di-change gitu, bisa ditukar. Mungkin saat ini kayak belum bisa, tapi nggak apa-apa, nanti bisa coba lagi. Terus kita pindah ke bathroom. Nah, ini dari bedroom bisa pindah lagi ke kayak gini, ke toilet. Atau abis itu kita bisa kembali lagi nih. Kita bisa dikasih pilihan, kita mau kembali ke bedroom atau mau lihat ke bedroom yang lain gitu. Bisa ke master room. Abis itu kita balik ke living room. Atau abis itu kita ke foyer. Bisa banget. Jadi semua ruangan tuh kita bisa pindah. Nah, balik lagi teman-teman bisa banget nge-share ini dengan cara, ini juga bisa dilihat di VR ya, kalau misalnya teman-teman punya alat VR. Nah, sekarang ada share link-nya. Teman-teman bisa scan barcode ini di handphone Bapak Ibu semua sekali ya, sekarang. Jadi bisa lihat di handphone Bapak Ibu nih, kayak gimana bentuknya. Saya juga akan share link-nya nanti, share link ininya. Kayak gitu. Nah, ini udah ada semuanya. Sekarang mungkin dari saya sih untuk feature udah cukup. Dan juga misalkan ada lanjutan. Selanjutnya kita akan masuk ke Q&A. Saya akan kembalikan lagi ke moderator. Binar, terima kasih untuk waktunya. Saya akan stop share screen ya teman-teman. Makasih. Halo, oke, kembali lagi. Cukup luar biasa jelas ya penjelasannya. Oke, bagi yang ingin bertanya, boleh langsung kita
mulai sesi Q&A-nya, ditulis aja nanti di sesi Q&A. Nanti setiap pertanyaan akan kita jawab satu persatu. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Apakah harus di-save setiap melakukan perubahan atau auto-save sesuai editing terakhir? Jawabannya itu karena cloud itu memang dia akan langsung auto-save. Jadi apabila sudah membuat project atau desain, misalnya editing yang terakhir tiba-tiba mati lampu atau laptopnya misalnya baterainya habis, itu bisa langsung dia langsung auto save ke cloud-nya seperti itu. Lalu Oke, jangan lupa kita hari ini sudah mulai ya start promonya. Jadi di harga 9.990.000 itu sampai akhir bulan ini itu kita kasih bonus plus 3 bulan free trial. Jadi normalnya 1 tahun hanya 12 bulan, ini kita kasih promo sampai akhir tahun ini menjadi sampai akhir bulan ini tanggal 30 April menjadi 9.990.000 15 bulan. Aktivasinya kita bonus dapat free 3 bulan dan juga ada gratis VR dan juga 2 kali trial dan juga ada gift dari kami. Dan jangan lupa Instagramnya udah mulai di-follow ya, udah mulai boleh ngulik-ngulik dulu untuk kontesnya, untuk nama desainnya. Dan ini sudah ada mulai beberapa Q&A. Oke, mungkin rekan saya Laura bisa membantu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin akan bantu yang atas Kak, itu bisa diimport ke file SketchUp. Nah, sebenarnya dari kita sendiri, iHouse sendiri menyediakan misalkan teman-teman punya model atau furniture dari SketchUp atau dari 3ds, bisa dimasukin ke sini, bisa dimasukin ke AI. Caranya kayak gimana? Saya akan share screen lagi. Caranya adalah, nih, ini adalah contoh furniture yang akan saya masukin ke file SketchUp, ke iHouse. Kita bisa lihat ini. Nah, habis itu caranya adalah kita iHouse sendiri punya 2 yang namanya iHouse Assistant dan juga iHouse Client. iHouse Client adalah iHouse yang kita pakai untuk desain tadi. Nah, kalau untuk iHouse Assistant adalah untuk converter dari data SketchUp ke data yang bisa dibaca oleh iHouse. Nah, ini adalah konverternya, bentuknya namanya iHouse Assistant. Habis itu, pertama, kalau misalnya kita mau pilih yang dari file SketchUp, kita akan pilih yang SKP Converter. Habis itu, kita pilih output-nya di mana. Output-nya akan berbentuk zip. Habis itu kita OK. Selanjutnya kita pilih SKP SketchUp mana yang akan kita upload di iHouse. Setelah ready, kita tinggal start to convert aja. Nah, kita tinggal nunggu. Selama menunggu ini, sebenarnya kalau misalkan dari AI ini diharapkan tidak boleh lebih dari 50 mega, dan juga direkomendasikan sebenarnya adalah per furniture, karena sekali kita masukin, misalkan kita sekaligus masukin di satu data kursi dan meja sekaligus. Nah, kita udah nggak bisa lagi di saat udah masuk ke AI, kita nggak bisa lagi meng-ungroup. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita masuknya per furniture aja gitu. Jadi nanti di dalam kita masih bisa ganti warna, kita bisa scale, kita bisa grouping dengan yang lain dan lain-lainnya. Dan rekomendasinya adalah furniture. Jangan belum direkomendasikan saat ini untuk memasukkan satu rumah kayak gitu. Setelah itu kita nunggu upload aja. Setelah itu sambil kita nunggu upload. Nah, akan berbentuk gini, SKP Converter sudah selesai nih. Akan berbentuk seperti ini. Setelah itu,
Berarti artinya SketchUp kita sudah berhasil di-convert, kita akan kembali ke AI House client yang pertama kali kita login. Nah, ada namanya Business Center. Kita pilih Business Center. Selanjutnya kita pilih yang produk. My. Kita pilih model, karena kita akan upload model. Publish. Kita define 3D property-nya apa. Apakah furniture, atau door, atau segala macam. Kita bisa pilih apa aja. Terserah dari teman-teman. Misalkan saat itu sedang memasukkan apa. Habis itu model name-nya perlu. Brand, style, dan color ini sebenarnya optional. Kalau misalkan style dan color ini nanti misalnya kita mau filter, kita bisa masukin, kalau misalnya kita udah define style-nya apa, di saat kita filter, dia akan masuk furniture tersebut ke style tertentu yang kita pilih di sini. Begitu juga dengan color-nya. Next, kita ke placement rules. Nah, placement rules ini menjelaskan di mana letak furniture itu akan ditaruh gitu. Misalnya, kalau misalnya kayak teman-teman mau mengupload, mau masukin fan dan lamp, kita bisa taruh itu di ceiling, jadi setiap kita drag and drop, dia akan langsung naik ke ceiling. Tapi kalau furniture itu kita belum tahu taruhnya di mana, kita juga bisa pilih itu jadi free aja, jadi kita bisa taruh di mana aja. Ukurannya bisa, selanjutnya kita tinggal klik to upload. Yang di-upload adalah file zip yang sudah di-convert. Nah, berikut adalah file zip yang sudah di-convert. Setelah selesai loading, kita submit aja. Tinggal submit. Selanjutnya, kita buka. Nah, ini sedang loading ya, teman-teman, kursinya. Setelah itu, kita kembali ke AI House Client yang tempat kita di mana mendesain. Nah, kita buka di My, yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Kita akan buka di My yang upload. Karena tadi kita upload model, kita pilih yang model. Nah, ini kita masih loading, berarti masih menunggu. Nah, udah selesai nih teman-teman loadingnya. Nih kursinya yang tadi dari SketchUp itu udah berhasil kita upload di AI House. Bentuknya seperti ini, kita masih bisa ganti warna, kita masih bisa ganti ukuran, kita scale, dan lain-lain masih bisa sih. Kita bisa scale kayak gini. Ataupun kita ganti warna. Yang mungkin saya akan pilih yang fabric. Sistemnya drag and drop aja, kayak biasa. Nggak cuma yang atas, yang kaki-kakinya juga bisa kita ganti dengan warna lain. Sama, tinggal drag and drop. Nah, kayak gitu teman-teman, untuk mengupload model dari SketchUp. Mungkin next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya di sini ada tulisan, adakah bisa dicek histori perubahan just in case klien ingin desain yang lama? Oke, mungkin saudara akan menjawab. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa untuk promo kita mulai start dari hari ini hingga akhir bulan April nanti, kita harganya di 9.990.000 dan itu ada free 3 bulan, dan juga nanti untuk kontes jangan lupa ya, follow Instagram kami dan juga hashtag Decore Living, dan juga nanti tag ke 3 teman kalian.
Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Laura bisa bantu jawab. Ya, untuk apakah bisa dicek histori perubahan just in case klien ingin desain lama? Kalau untuk ini sih kita rekomendasiin untuk kita setiap kali ada perubahan di save as aja gitu. Misalkan kayak sebelumnya udah misalnya satu desain udah di save, terus habis itu datang ke klien, habis itu ada perubahan, kita save lagi yang kedua kali. Jadi kita save as bentuknya. Jadi kalau misalkan di save as kan akan ada 2 file berbeda. Jadi kita tinggal bisa balik di mana sih yang pas klien itu kebutuhannya tuh yang pas ada di mana. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Atau misalkan yang mungkin sebelumnya juga di render juga bisa, misalkan mau pas ada di tampilan itu di render dulu, nanti habis itu kan nanti ada di render image, kita tinggal lihat aja render image itu untuk tampilan sebelumnya. Tapi kalau untuk desainnya sih secara desain sih lebih baik di save as sih kayak gitu. Oke, jawabannya sangat bagus sekali dari Mbak Laura. Oke, ini ada pertanyaan lagi, yaitu apakah model atau furniture bawaan bisa di-detail-in podcast? Dan juga berarti software iHouse ini dikhususkan untuk desain interior saja ya? Eksterior bisa. Baik, mungkin kita dengar jawabannya dari Mbak Laura. Silakan Mbak Laura jawab 2 pertanyaan ini. Apakah yang model furniture bawaan bisa detail import CAD? Nah, kalau untuk yang bawaan yang ada di library, kita nggak bisa import CAD ya, karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, sekali kita masukin atau masukin model dari luar, dari SketchUp, dia akan membaca itu udah jadi satu objek gitu. Kita nggak bisa satu-satuan lagi. Kalau misalkan mau yang di import CAD, itu kita bisa dengan cara kita custom aja, misalnya custom wardrobe atau custom kitchen cabinet dan lain-lain, kayak gitu sih. Untuk next pertanyaan selanjutnya, berarti software iHouse ini dikhususkan untuk eksterior saja, untuk interior saja. Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya memang kita ini iHouse sendiri ini memang lebih fokus untuk interior designer. Tapi enggak menutup kemungkinan juga bagi kita untuk mendesain eksterior. Misalnya kayak kita bisa juga di sini di AI itu kita juga bisa kayak ada taman di luar dan lain-lain. Kita bisa menggunakan yang namanya platform, misalkan kita mau buat ada carport gitu, bisa. Cuma memang lebih fokusnya memang untuk desain interior, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk exterior design gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silahkan ditulis saja di kolom Q&A. Nanti Laura dan kami tim dari Decore akan membantu pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Dan jangan lupa download dulu akses iHouse di www.ihouse.com atau di decore.com. Coba trialnya secara gratis dan kita ada lomba untuk desainnya. Dan jangan lupa ikut kontesnya. Nanti hadiahnya sangat menarik sekali. Dan jangan lupa lagi kita ada harga khusus untuk di hari ini sampai akhir bulan nanti. Kita harganya dari 12 juta rupiah per tahun menjadi 9.990.000 plus 3 bulan. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Dan jangan lupa kita juga ada gratis hadiahnya itu VR dan juga ada gift dari kami souvenir. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, bisa langsung diketik. Dan jangan lupa hadiah kontes kita nanti adalah kita mendapatkan free account dan juga cashback untuk 3 orang yang beruntung, yang desainnya paling unik, paling keren, dan paling canggih. Makanya coba dulu iHouse-nya, dijamin tidak akan kecewa.
Oke, ini sudah ada masuk recording webinar ini. Apakah bisa di-share supaya kita bisa lihat demonya lagi? Jawabannya bisa. Nanti kita share, bisa kita share. Mungkin ada lagi pertanyaan lain yang lebih ke teknis. Nanti untuk recording yang mau recording webinarnya ini nanti bisa dihubungin ke PIC terkait yang kemarin dapat kontak dari orang dari sales dekornya siapa, nanti bisa diminta langsung linknya ke dia. Oh iya, jangan lupa ya 10 orang pemenang yang kemarin nanti dapat free training. Mungkin saya share sekarang kali ya, mungkin ya. Yang 10 orang yang kemarin. Nah ini aktivasinya sudah dikirim di emailnya. Oke, bisa dicek di sini. Nah, kode aktivasinya ada di emailnya masing-masing. Nah, nanti bisa dibuka di sini. Di linknya di decorey.com/formulir/strip kupon. Oke, saya mau coba menjawab pertanyaan yang lainnya ya. Ini ada pertanyaan, ada YouTube iHost versi Indonesia-nya nggak, Pak? Oh, untuk versi iHost Indonesia ini, saya coba jawab, kita sedang develop untuk versi Indonesianya. Untuk sementara kita masih di iHost MYSG. Baik, saya coba ketik di sini. Nah, di sini kita sedang membuat versi Indonesianya ya untuk iHost yang MYSG ini, karena di sini sendiri juga trialnya juga sudah cukup lengkap. Kita masih develop untuk yang versi Indonesianya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah seberapa detail rendering maksimal dari apps ini? Apakah kemungkinan kalau saya upload floor plan yang berskala besar? Yang kedua adalah apakah pricing student untuk apps ini? Baik, ini akan dilanjutkan dan dijawab oleh rekan saya Laura. Oke, silakan Laura, bisa dijawab pertanyaannya. Seberapa detail rendering maksimal dari apps ini? Kalau untuk yang foto bisa sampai 4K, dan juga kalau misalnya untuk yang panorama bisa sampai Ultra HD. Sebenarnya nanti seberapa detail sebenarnya tergantung dari desain teman-teman, desain Bapak Muhammad Reski sendiri. Misalnya nanti teksturnya bentuknya glossy, dia akan menunjukkan detailnya seperti glossy juga, kayak gitu. Nah, memungkinkan nggak kalau misalkan saya upload floor plan yang berskala besar ini mungkin maksudnya gimana ya? Mungkin kalau misalnya dari gambar floor plan kayak JPEG, selama dia JPEG atau PNG dan ada ukuran di keempat sisinya sih, kemungkinan besar sih bisa. Kalau misalkan upload dari SketchUp sih kita nggak menyarankan, karena memang kita sarankan kalau misalkan upload dari SketchUp itu furniture atau misalnya finishing dan lain-lain. Apakah ada pricing student untuk apps ini? Mungkin ini akan dibantu oleh rekan saya, tim dari sales. Binar, mungkin untuk pricing student bisa dilanjutkan. Sama mungkin saya akan lanjut kayak mau tanya untuk render lighting perlu di setting environment outdoor juga kah seperti di V-Ray? Tadi settingannya hanya temperatur dalam ruangan saja ya. Kalau ingin setting ruangan malam baru malam hari juga bisa. Terima kasih. Nah, saya akan coba share ini untuk pas kita ngerender ya. Di saat kita merender itu sebenarnya ada pilihannya. Nah, kalau untuk yang outdoor, kita punya environment, itu ada di sini. Album, kita klik render. Tadi yang seperti dijelaskan sebelumnya, untuk renderan itu bisa ada yang night dan pagi dan malam. Ini untuk environment-nya sendiri. Kita bisa pilih, teman-teman mau pilih yang seperti apa. Dan juga misalnya temperatur di ruangan. Nah, di luar ruangan juga sebenarnya bisa kita tambahin. Misalnya kayak gini nih, saya mau tambahin fill light di luar supaya nanti penerangan ke dalamnya lebih bagus, juga bisa sih sebenarnya kayak gitu. Sama untuk matahari juga bisa nih, ada di advanced setting sunlight. Nah,
Jadi bisa untuk sunlight, untuk environment dibasis setting, environment-nya pagi dan malam juga udah dikasih, bisa dipilih aja. Kayak gitu sih untuk yang Bapak sebelumnya. Ya, mungkin selanjutnya akan ke Binar lagi. Oke, baik. Saya akan mencoba jawab pertanyaan selanjutnya ya. Apakah iHouse free model bisa dipakai terrender atau di panoramik? Oke, baik. Untuk pertanyaan ini saya kembalikan lagi kepada rekan saya Laura. Oke, ya. Ini apakah iHouse free model bisa dipakai terrender atau di panoramik? Nah, sebenarnya bisa. Kalau untuk yang free model ini sebenarnya setelah kita buat free modeling, habis itu kalau udah selesai nanti kita mau render bisa tetap kelihatan. Cuma mungkin kalau di 2D-nya aja yang belum muncul. Tapi saat ini kita sedang develop juga karena memang saat ini untuk yang free model masih beta. Tapi kalau misalnya render atau enggak, iya render bisa kok. Oke, sudah terjawab Pak ya pertanyaannya. Oke, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan kita punya harga khusus untuk di bulan ini sampai akhir bulan. Harga khususnya adalah di 9.990.000 plus bonus 3 bulan dan dapat 2 voucher untuk 2 kali training, dapat VR dan juga dapat free gift dari kami. Lalu jangan lupa juga untuk yang kemarin sudah ikut lomba, ya ini saya sudah share 10 nama emailnya di sini. Nanti pemenang DigiFest kemarin saya sudah share di sini nama-nama emailnya. Nanti bisa dicek, bisa langsung diregis formulir kuponnya. Dan jangan lupa untuk hari ini kita punya kontes desain, yaitu hadiah pertamanya kita bisa mendapatkan free license selama 1 tahun atau setara dengan 12 juta. Dan juara 2 dan juara 3 itu akan mendapatkan total cashback hingga 5 juta rupiah. Jadi makanya rugi kalau nggak ikut ya lombanya hari ini. Lomba desainnya buruan download trialnya. Jangan lupa langsung dicoba. Sampai tanggal 30 nanti kita mulai final decision-nya. Yang menang juara pertama mendapatkan free license 1 tahun atau setara 12 juta, dan juara 2 dan 3 akan mendapatkan cashback nilai hingga total 5 juta rupiah. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan? Silahkan ditaruh di kolom Q&A. Nanti biar saya dan rekan-rekan saya bisa membantu jawab pertanyaan Bapak dan Ibu semua. Kita masih ada waktu 20 menit lagi. Mungkin silakan yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang iHouse itu teknologinya seperti apa, atau mungkin secara teknisnya, atau mungkin software apa saja yang bisa terintegrasi dengan iHouse. Silakan bertanya kepada kami. Nanti kami akan mencoba menjawab. Oh iya, jangan lupa nanti cara download free trial-nya ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin saya ulangi lagi bagaimana cara ini free trial-nya. Oke, berikut kembali lagi saya ulangin bagaimana cara free trial-nya. Nanti pertama adalah buka tab kosong seperti ini, lalu tinggal diketik saja ihouse.com atau decore.com dan dipilih di kursor paling kanan, yaitu sign up free, lalu pilih profesional, ya, lalu di next. Nah,
isi data-data diri untuk sign up ini seperti layaknya mengisi sosial media pada umumnya. Nah, nanti diisi juga passwordnya untuk login ke dalam akunnya ini. Dan jangan lupa masukin namanya. Ingat nama sendiri ya, jangan nama tetangga atau nama hewan peliharaan. Lalu masukkan nomor handphonenya untuk nanti terintegrasi saat login, karena nanti kita akan diminta untuk verifikasinya. Dan dipilihkan profesi atau pekerjaannya. Nanti jika ada yang kurang sesuai, mungkin bisa dipilih yang paling mendekati. Seperti ini. Dan jangan lupa ini free trial-nya itu selama 1 minggu. Lalu dipilih juga negaranya. Oh, ini galau nih, ganti-ganti profesi mulu. Oke, lalu dipilih juga negaranya, bisa dipilih Indonesia ya, tergantung sedang lagi ada posisi di mana. Mungkin kalau lagi ada di luar negeri bisa dipilih negara lain. Karena ini untuk server di China-nya. Oke, dipilih ke Indonesia. Lalu kita agreement, submitting. Nah, nanti akan dikirimkan kode verifikasi. Setelah kode verifikasi itu dikirimkan, nanti tampilannya akan seperti berikut. Nah, ini tinggal login, tulis nama dan nama emailnya, dan juga ditulis langsung passwordnya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bisa langsung mencoba experience sehebat apa itu dan secanggih apa itu iHouse dengan teknologi artificial intelligence yang pertama di Indonesia. Oke, kita masih ada waktu 15 menit lagi. Silakan jika ingin ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Jangan malu-malu. Oke, nah ini ada satu pertanyaan masuk. Hai, untuk desain benda interior, apakah langsung dapat diperoleh gambar kerjanya? Oke. Untuk custom, pertanyaan ini saya akan lanjutkan ke rekan saya, Laura. Baik, Laura, silakan. Ya, thank you, Binar. Untuk desain benda interior, tadi seperti contohnya, untuk desain yang dari custom, yang tadi contohnya saya mengcustom lemari, itu bisa kita peroleh gambar kerja dalam bentuk CAD. Tapi kalau misalkan yang dari cloud, belum bisa, karena memang kalau misalnya kita masukin dari cloud itu, dia akan ngebaca itu jadi satu kesatuan gitu loh, sebagai satu furniture. Jadi kita nggak bisa pilah-pilah lagi untuk nge-define apa-apa aja yang dalamnya. Mungkin saya akan coba kasih lihat contoh yang tadi saya mendesain lemari. Saya akan coba share. Ini adalah contohnya. Bentuknya akan seperti ini nih. Bentuknya akan seperti ini. Jadi udah ada bentuk CAD-nya dengan ukuran-ukurannya. Bisa jadi acuan kayak gitu. Untuk saat ini ya bisa untuk yang dari custom ya. Kayak gitu. Mungkin lanjut ke Binar. Oke, baik. Pertanyaannya sudah dijawab. Nah, sekarang saya akan mencoba menunjukkan ya. Nah, ini adalah tampilan dari website kami. Nah, untuk rekan-rekan semuanya nanti bisa di-download di sini. Selain di iHouse, kita juga bisa download di website kami di decore.com. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini ada pilihan. Nanti bisa dipilih di iHouse Client untuk Windows jika yang menggunakan Windows. Nah, nanti dia akan mendownload launchernya seperti ini. Nah, launchernya ini nanti bisa langsung diinstal dan
saudara-saudara sekalian bisa tinggal masuk registrasi emailnya seperti di website iHost yang sebelumnya. Ini sebenarnya sama aja, tapi ini karena ini nge-link. Atau bisa masukin file-file SketchUp di iHost Assistant seperti ini. Ini untuk memasukkan file-file seperti SketchUp. Jadi dia untuk mengupload gambar yang tidak ada di dalam iHost. Misalnya saudara-saudara sekalian memiliki desain sendiri. Oke. Mungkin mau tambahin dari Binar, mungkin kalau misalnya klien itu lebih ke untuk desain, tapi kalau asisten ini lebih cuma converter aja sih untuk dari file SketchUp atau file 3ds untuk kita convert ke data yang bisa dibaca AI yang hasilnya nanti berbentuk zip kayak gitu. Mungkin balik ke Binar. Oke, mungkin waktu kita tinggal sekitar 12 menit lagi ya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu nih ya. Di sini sudah masuk pertanyaan dari Ibu Vivi Sutanto. Di workshop saya menggunakan mesin potong, apakah bisa langsung diperoleh juga jenis-jenis papan untuk langsung dikerjakan mesin? Oke, baik. Langsung rekan saya Laura bantu jawab. Pertanyaannya untuk mesin potong Ibu Vivi bisa nggak langsung diperolehnya jenis papannya dan langsung dikerjakan di mesin. Nah, sebenarnya untuk saat ini di China sudah melakukan hal itu. Jadi misalnya kalau misalnya kita buat sesuatu yang custom, terus habis itu nanti langsung bisa kekirim datanya ke mesin potongnya mereka, habis itu langsung kepotong sesuai dengan gambar dan langsung diproduksi sama mesinnya. Tapi untuk saat ini di Indonesia kita belum ke arah sana dan kita sedang mendevelop ke arah sana. Jadi nantinya next kita sedang mendevelop nanti supaya hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi misalkan kita desain di AI, kita langsung bisa kirim gambar kita ke mesin, habis itu mesin akan kerjain sesuai dengan gambar. Nanti kalau misalkan untuk yang feature ini sudah jadi, kita mungkin akan infokan selanjutnya gitu. Oke, baik. Jika ada pertanyaan lagi, boleh silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu tanyakan langsung di sesi Q&A. Apapun itu yang berhubungan dengan iHost dan Decore, silakan bisa ditanyakan kepada kami. Dan sekali lagi saya ingatkan promo kita ini sampai tanggal 30 April 2020. Jangan lupa itu kita untuk yang subscribe untuk bulan ini akan mendapatkan free 3 bulan berlangganan dan juga mendapatkan VR dan juga ada gift dari kami. Dan tentu ada juga voucher untuk training sebanyak 2 kali itu private training. Dan jangan lupa juga yang pada mau ikut kontes desainnya karena hadiahnya luar biasa loh. Dapat free license 1 tahun setara 12 juta rupiah dan juga mendapat untuk juara 2 dan 3 akan mendapatkan cashback total hingga 5 juta rupiah. Tadi sudah di-share ya bagaimana persyaratannya, nanti hasil desainnya yang harus diupload melalui sosial media, tag kepada 3 teman, lalu follow IG kami dan juga tag @decoreliving. Format yang disubmit itu adalah hasil render foto, render panorama 720 atau hasil render aerial atau biasa disebut dengan bird view ya. Nanti jika ada pertanyaan soal kontes desain bisa ditanyakan lagi ke PIC-nya jika misalnya ada sedikit kesulitan. Oke, sambil menunggu kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan lagi di kolom Q&A. Oke, oh ya, kami juga menyediakan desain gallery. Jadi rekan-rekan bisa in touch langsung baik dengan end user atau mempromosikan hasil kerja. Jadi setiap desain yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu buat itu bisa langsung di-publish di iHost karena iHost itu sendiri bukan hanya sekedar software, kita juga menggunakan portal untuk menghubungkan para desainer, supplier, dan juga customer. Jadi Decore ini semuanya sudah all in ya, tidak hanya sekedar software. Boleh silahkan siapa lagi ada yang mau bertanya mengenai Decore dan teknologi artificial intelligence yang ada di sini?
Oke, sorry tadi sempat kelewatan kupon kode acara dari Dikivis kemarin, dapat dari mana ya nantinya? Ya, ini di kolom komen ada, sudah saya cantumin. Mungkin ini saya cantumin lagi ya, ininya. Silahkan dicek masing-masing ya. Oke. Nah, itu ada link di bawahnya, nanti bisa dicek di situ. Nanti bisa diberikan oleh Iren, bisa ditanyakan langsung ke beliau. Dan dicek emailnya masing-masing, karena di emailnya masing-masing sudah kita kirimkan juga password dan aksesnya. Oke. Oh ya, selain itu ke depannya kami akan ada brand gallery, jadi untuk custom dan perhitungan material nanti bisa menggunakan produk yang ada di Indonesia. Jadi Decore sudah mendevelop kepada vendor-vendor dan juga supplier-supplier untuk di mana mempermudah production line ketika rekan-rekan sudah membuat denah misalnya kitchen set, itu nanti langsung bisa terintegrasi dan koneksi dengan para vendor-vendor dan supplier-supplier yang ada di Indonesia. Jadi tidak perlu lagi repot-repot nelfon vendor segala macam, ngecek harga, karena nanti semua sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan para supplier, seperti itu. Oke, masih ada 5 menit pertanyaannya. Siapa lagi yang mau bertanya boleh. Jangan lupa ikutin kontes desainnya, karena kontes desainnya sangat sayang banget untuk dilewatkan, karena dapat hadiah utama adalah free license 1 tahun dan senilai 12 juta rupiah. Wow, luar biasa. Dan maksimal submitnya jangan lupa ya, sampai tanggal 30 April. Jadi kalau udah lewat 30 April, lewat 12 malam, udah hangus, sudah tidak bisa ikut lagi. Oke, bagaimana? Mungkin dari rekan-rekan, mungkin yang dari luar kota, ada dari luar Pulau Jawa ada yang pertanyaan. Jangan lupa di-download di decore.com untuk softwarenya, launchernya nanti langsung bisa diregistrasi juga di situ. Jadi dibuka di laptopnya, langsung ketik www.decore.com, nanti langsung diklik download seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Jadi hari ini, malam ini juga bisa langsung dicoba di rumah ya. Luar biasa sekali Decore ini, bagi-bagi trial gratis. Ya, bagaimana rekan-rekan, mungkin ada yang dari luar Jakarta atau mungkin di daerah-daerah mungkin yang ingin bertanya bagaimana nanti kalau seandainya sudah subscribe Decore, bagaimana selanjutannya follow up-nya mungkin atau training segala macam, mungkin bisa ditanyakan, karena memang Decore ini juga kita memang sedang invasi untuk ke seluruh Indonesia, dan kita juga sedang mensosialisasikan apa itu artificial intelligence kepada para desainer dan juga arsitek serta segala sesuatu yang berhubungan dengan 3D artist dan juga desain interior. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kita lihat, sudah pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab ya. Belum ada pertanyaan baru lagi. Kita waktu tinggal 4 menit lagi mungkin. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa download launchernya di www.decore.com. Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya dan segenap rekan-rekan dari Decore mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf apabila mungkin acara hari ini ada yang kurang berkenan atau tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan hanya milik kami. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya.
Luar biasa sekali acara hari ini. Saya sangat senang bisa bertemu dengan ibu-ibu, bapak sekalian. Kami dari Decore mengucapkan terima kasih, salam sejahtera, dan terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa stay safe ya, pakai masker bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini saya masker dicopot. Jangan ditiru. Oke, selamat sore semuanya.